Zay, hurry up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber sekalian yang ada di webinar kali ini, dan yang terhormat para peserta atau pelaku UMKM pada webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual melalui Zoom guna menimba ilmu bersama-sama. Semoga kita tetap sehat selalu dan menjaga kebugaran badan di keadaan pandemi seperti saat ini. Dan sebelumnya saya meminta maaf jika terdapat trouble dalam pembawaan acara saya karena di sini sedang hujan lebat. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Dan tetap di rumah karena keadaan sedang hujan dan sedang pandemi seperti saat ini. Dan pada hari ini, yang berbahagia ini, kita akan mengikuti serangkaian acara pelatihan kampus UMKM Shopee Ekspor dan akan dipaparkan oleh narasumber kita hari ini yang hebat-hebat. Ada Kak Vio dan Kak Salwa. Halo Kak. Halo semuanya, selamat sore. Oke, pemateri kita juga sudah ready di acara webinar hari ini dan sudah ada di Zoom. Dan sebelum saya menjelaskan tentang program acara ini lebih lanjut, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama, kita akan melalui pembukaan, dan yang kedua ada sambutan oleh saya sendiri selaku MC pada webinar kali ini, dan yang ketiga ada pemaparan materi sekaligus diskusi, dan yang keempat sesi tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Dan dimohon bagi peserta yang ingin bertanya, silakan disiapkan pertanyaannya dan ditanyakan ketika nanti sesi tanya-jawab dibuka. Oke, selanjutnya kami sebelum kita memasuki acara inti, saya punya video opening tentang program Kampus Shopee Ekspor ini. Silakan disimak untuk para hadirin sekalian dan dimohon ditunggu. Sebagai wujud nyata kehadiran Shopee dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, Shopee bersama pemerintah Kota Surakarta meresmikan kampus UMKM Shopee Ekspor untuk memberikan pengetahuan, pelatihan, serta mempersiapkan UMKM menembus pasar ekspor.
Kampus UMKM Shopee Ekspor yang berlokasi di Banjarsari, Solo ini akan memberikan pelayanan komprehensif dan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang diperuntukkan khusus bagi UMKM di Solo untuk mendapatkan pendampingan bisnis langsung dari tim Shopee. Ya, jadi hari ini kita meresmikan pembukaan kampus UMKM Shopee Ekspor, di mana tempat ini akan jadi pusat pelatihan, pusat edukasi, dan pusat bimbingan untuk UMKM Solo dari bergabungnya mereka ke dalam platform kita di Shopee sampai akhirnya mereka bisa mengekspor barang mereka keluar. Fasilitasnya ada banyak di sini, sifatnya semua dalam edukasi dan bimbingan. Kita ada ruangan training untuk melatih secara teori, tapi juga kita ada banyak fasilitas di sini untuk melatih secara praktikal, seperti ada fasilitas gudang, ada fasilitas fotografi dan juga live stream, di mana ini akan menjadi modul-modul pembelajaran untuk para penjual-penjual UMKM ini supaya bisa memasarkan produknya dengan lebih baik lagi. Kita juga ada banyak fasilitas pelayanan dan pembimbingan di mana para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan konsultasi bisnis dan juga bagaimana mengembangkan bisnis online mereka. Kota Solo menjadi kota pertama ini yang akan menjadi contoh sebagai kota-kota lain. Kita melihat kenapa di Kota Solo, karena pertama sudah cukup banyak UMKM yang bergabung dalam Shopee di Kota Solo, ada sekitar 40.000, dan 5.000-nya juga sudah tergabung dengan program ekspor kita. Kita merasa ini bisa menjadi sebuah kota yang dengan potensi yang lebih besar lagi. Ada banyak industri-industri sini yang bisa dikembangkan. Jadi kita bisa sama-sama bimbing UMKM lokal dan jadikan mereka contoh yang sebagai contoh keberhasilan itu untuk kota-kota lain juga. Kampus UMKM Shopee Ekspor ini merupakan lanjutan dari kesepakatan bersama antara Shopee dan Pemkot Surakarta yang ingin menciptakan target 10.000 eksportir dari para pelaku UMKM di Kota Surakarta pada akhir tahun 2021 dan menjadikan Kota Surakarta sebagai kota percontohan pendidikan ekspor UMKM pertama di Indonesia. Ini luar biasa sekali, ada tempat untuk showcase produk, ada tempat juga untuk memfoto dan memvideokan produknya, ada juga tempat untuk training. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman juga yang sedang di training. Ini sangat baik sekali ya untuk kemajuan UMKM di Kota Solo. Jadi saya nggak pengen UMKM di Solo itu aja. Saya ingin semuanya bisa naik kelas, bisa membranding produknya dengan baik, dan yang paling penting bisa meningkatkan sayapnya sampai ke Selain memberikan edukasi mengenai ekspor bagi para pelaku UMKM di Kota Solo, kampus UMKM Shopee Ekspor juga diharapkan dapat memperluas jaringan dan akses ke berbagai negara sehingga dapat meningkatkan transaksi ekspor di setiap tahunnya. Terima kasih sebelumnya, Shopee ini sudah membuat kampus UMKM di Solo, jadi membantu kami sebagai UMKM untuk mempromosikan, memasarkan produk dari UMKM Solo secara umum dan secara khususnya kepada produk kebaya, sehingga kami tidak perlu memikirkan terlalu jauh mengenai network, bagaimana menjual produk, kemudian display produk, semuanya diajarkan oleh Shopee. Adanya kegiatan UMKM ekspor ini ya diharapkan memang bisa meningkatkan penjualan kami, terutama untuk yang ekspor. Karena memang barang-barang kami itu masih sangat potensial untuk diekspor ke luar negeri. Semoga apa yang diberikan oleh Shopee, terutama adanya kampus Shopee UMKM ekspor ini dapat meningkatkan kami selaku pelaku bisnis lokal untuk bisa meningkatkan penjualan kami, terutama di bidang ekspor. Dengan adanya kampus UMKM Shopee Ekspor ini diharapkan dapat merangkul lebih banyak lagi pelaku usaha lokal asal Solo untuk dapat go digital dan membangun bisnis bersama Shopee. Serta Shopee akan terus membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mengembangkan pelaku usaha mikro di Indonesia. Barusan kita melihat video perkenalan tentang program apa sih program kampus Shopee Ekspor gitu. Tadi teman-teman juga sudah melihatnya ya. Dan saya juga akan menambahkan sedikit, mungkin sesuai dengan judul yang sudah kami punya, yaitu program ekspor untuk para pelaku pelatihan program ekspor untuk para pelaku UMKM binaan melalui digitalisasi marketing dan fasilitas pelatihan edukasi cara jitu UMKM Go Ekspor. Ini bahwasanya acara ini dibuat
untuk para UMKM lebih kreatif dan inovatif di era saat ini. Dan oleh sebab itu, kami membuat acara ini untuk keberhasilan para UMKM di Indonesia. Baik, selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri kita hari ini, yaitu ada Kak Vio dan Kak Salwa. Dan langsung saja, mari kita masuki pemaparan materinya. Kepada pemateri, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Salwa Khairunisa. Saya dari tim Shopee Ekspornya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa tentang Shopee Kampus itu tersendiri. Mungkin Kak Safitri bisa bantu slide-nya. Oke, di sini saya bakal bantu jelaskan sedikit ya, apa itu pelatihan program ekspor untuk para pelaku UMKM binaan melalui digitalisasi marketing. Oke, saya dilanjut Kak Safitri. Kalian tahu nggak sih digital marketing itu apa? Jadi digital marketing sendiri itu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital. Nah, di digital marketing sendiri itu punya fungsi yang antaranya itu ada fungsi pemasaran, fungsi mekanisme untuk menghasilkan permintaan dari konsumen atau calon konsumen, untuk perusahaan membuat konsumen memutuskan tindakan pembelian, memenuhi pemesanan konsumen, dan menciptakan layanan untuk konsumen, dan fungsi lain untuk media periklanan secara digital. Nah, menurut data dari statistika bulan Juni tahun 2019 sendiri, yang menyebutkan bahwa penetrasi penggunaan internet yang aktif di Indonesia itu bisa mencapai 53,7% dari total populasi Indonesia, yaitu yang sekitaran 260 juta populasi. Terus dalam 5 tahun terakhir sendiri, itu pertumbuhan internet di Indonesia itu terus meningkat. Di mana secara umum kondisi ini membuat para perusahaan di Indonesia menggunakan digital marketing sebagai pendukung bisnisnya mereka, termasuk Shopee sendiri, kayak gitu. Mungkin bisa dilanjutin Kak Safitri. Di sini ada kelebihan dari digital marketing sendiri. Yang pertama ada kecepatan penyebaran informasi. Ini pasti sih, ini karena bakal up to date terus info-info menarik yang ada di Shopee sendiri. Yang kedua, murah dan efektif. Murah dan efektif. Terus yang ketiga ada jangkauan lebih luas. Yang pertama, yang kedua ini ada murah dan efektif. Ini termasuk ini ya, mungkin dari harganya. Yang pertama dari konsumen itu paling untuk kayak ngelihat barang itu kan pasti dia mempertimbangkan harga kan untuk yang lebih utama. Nah, itu dimanfaatkan sendiri oleh pihak Shopee untuk bersaing dengan platform lain kayak gitu. Shopee menggunakan kampanye seperti garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat, atau jaminan yang lainnya kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut Kak Safitri. Oke, di sini ada digital marketing yang biasa digunakan untuk promosi. Kita menggunakan website, yang kedua sosial media, terus ada online marketplace juga. Nah, mungkin di sini aku bakal tambahin dari Shopee sendiri, kita juga menggunakan brand ambassador seperti di tahun lalu kita mengundang kayak Blackpink, Cristiano Ronaldo, atau seperti album Didi Kempot. Itu kan termasuk dari promosi digital marketing yang digunakan pihak Shopee. Terus kita juga ngadain event-event kayak seperti Harbolnas, Hari Beli Online Nasional, atau Shopee Promo, Heboh Pas Lagi Event 11, atau 11 kayak gitu sih. Terus ada tambahan mungkin kayak flash sale, cashback, dan lain-lainnya kayak gitu. Boleh dilanjut Kak Safitri? Di sini ada 3 strategi promosi. Produk yang pertama ada pengiklanan. Itu masuk di kayak advertisement, terus paid promote, itu kayak brand ambassador tadi itu juga termasuk. Terus ada spanduk, terus endorsement juga.
Terus ada di sini ada sales promotion, kita ngasih harga voucher kayak gratis ongkir, 0 rupiah dan segala macam kayak gitu. Terus ada personal selling juga, itu kita ngelakuin seminar produk kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut. Tujuan melakukan promosi yaitu memperkenalkan dan memberitahukan kepada masyarakat di Indonesia tentang barang atau jasa yang diproduksi dari pihak Shopee tersendiri, terus menimbulkan minat masyarakat untuk membeli barang yang sudah diproduksi dan meningkatkan produk penjualan dari produk penjualannya itu tersendiri, kayak gitu sih. Mungkin bisa dilanjut Kak Safitri. Ya, mungkin untuk materi selanjutnya bisa dilanjut dengan Kak Fiona. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan terkait Shopee Export. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona. Jadi saya sebagai tim ekspor dari pihak Shopee yang akan memberikan teman-teman semua pelatihan dan pengembangan bisnis. Nah, untuk kampus UMKM Shopee sendiri merupakan sebuah wadah tempat bagi para pelaku UMKM untuk difasilitasi berbagai pelayanan seperti pengembangan bisnis mungkin, terus nanti cara berjualan di online itu seperti apa, itu nanti bakal dibimbing langsung oleh pihak Shopee Export. Nah, kampus UMKM Shopee Export ini merupakan naungan langsung dari perusahaan Shopee Indonesia, yang mana mereka memiliki kepedulian terhadap para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Lanjut. Yang kedua itu terkait sasaran pelatihan. Sebenarnya sasaran pelatihan ini untuk siapa sih ditujukan? Yang dari judulnya aja kita udah bisa tahu nih teman-teman. Kalau sasaran pelatihan ini adalah ditujukan untuk para pelaku UMKM. Tentunya para pelaku UMKM lokal yang memang memiliki kualitas yang bagus. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong lebih banyak para pelaku UMKM untuk bisa bertransformasi atau berubah nih yang tadinya mungkin tidak mengenal digital menjadi lebih mengenal digital. Nah, program ini juga membantu para pelaku UMKM untuk ikut mengekspor produknya ke luar negeri lewat program ekspor Shopee. Nah, mungkin teman-teman semua bakal dapat ilmu lah dari sini ya. Yang tadinya mungkin dijualnya hanya dari dalam negeri aja, tapi karena ikut pelatihan ini, ikut program ini, jadi teman-teman bisa mengekspor produk teman-teman semua ke luar negeri. Lanjut. Nah, di sini ada keuntungan nih teman-teman, keuntungan bergabung program Shopee. Yang pertama, tentu akan memperluas koneksi dengan para pelaku UMKM lainnya. Karena dengan teman-teman ikut program pelatihan ini, teman-teman tuh bakal ketemu dengan para pelaku UMKM yang ada di Indonesia, entah itu dari Jogja, entah itu dari Bandung atau Jakarta. Nah, disinilah sebagai tempat atau wadah buat teman-teman tuh bisa share-share ilmu, share-share pengalaman untuk mengembangkan dan menjadikan bisnis teman-teman tuh bisa go digital, bisa go ekspor. Nah, yang kedua itu mendapatkan fasilitas untuk mendukung penjualan. Nah, fasilitas ini salah satunya adalah fasilitas edukasi, mulai dari kayak manajemen tokonya, terus copywriting tentang pendistribusian produknya di marketplace, terus nanti alat pendistribusian barangnya berkaitan dengan manajemen logistik, dan juga pengembangan bisnis yang bakal langsung didampingi oleh tiap trainer Shopee. Terus yang ketiga, mendapatkan pendampingan bisnis secara langsung baik dari tim customer service maupun dari tim trainer. Nah, salah satu pelatihan ini itu teman-teman bakal mendapatkan pendampingan bisnis. Nah, bagaimana sih cara jitunya teman-teman bisa meningkatkan penjualan, itu bakal didampingi langsung dari pihak trainer Shopee. Nanti teman-teman bakal dikasih modul-modul mulai dari basic, terus menengah sampai yang udah high gitu, udah bisa mencapai strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Terus yang keempat, memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita tuh bisa berjualan secara online gitu. Nah, pelatihan ini nantinya tuh bakal mendapatkan arahan untuk teman-teman mendapatkan bantuan pendanaan dari Shopee, karena mungkin dari teman-teman ketika ingin mengekspansi produk yang lebih luas, tentu bakal butuh modal, bakal butuh dana untuk memproduksi suatu produk. Nah, nanti pihak Shopee sendiri itu bakal ngasih pendanaan dari pihak Shopee untuk teman-teman para pelaku UMKM. Lanjut. Nah, yang kelima itu meningkatkan dan
meningkatkan untuk pengembangan kualitas SDM dan kualitas produk. Jadi tidak hanya dari akses SDM-nya aja nih kita dapat meningkatkannya, tapi juga dari segi kualitas produknya. Tentu strategi-strategi ini bakal langsung dibimbing oleh pihak selain Shopee pada para pelaku-pelaku UMKM. Sehingga teman-teman pelaku UMKM ini bisa mencapai standarisasi kualitas yang baik dan bisa diterima oleh pasar. Terus yang terakhir adalah agar dapat melakukan ekspor secara efektif untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalau kita ikut program ini, teman-teman itu jangkauan jaringan itu bakal luas karena tidak hanya memproduksi produk yang akan dijual itu di dalam negeri aja, tapi juga bisa diekspor ke luar negeri. Oke, lanjut. Nah, fasilitas dan pelayanan program pelatihan dan scholarship ini apa aja sih? Di sini ada 4 ya, teman-teman. Fasilitas yang pertama itu terkait fasilitas bantuan dan pendaftaran. Jadi sebelum teman-teman ikut program pelatihan ini, teman-teman harus melakukan registrasi, melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Baik itu secara online maupun secara langsung ke pusat kampus UMKM Shopee Export yang ada di berbagai daerah. Nah, kebetulan untuk sekarang ini baru ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada di daerah Jawa Tengah, di Semarang sama Surakarta, dan di Jawa Barat itu di Kota Bandung. Jadi teman-teman bisa datang ke situ untuk melakukan pendaftaran dan bakal dibimbing langsung oleh pihak Shopee. Terus yang kedua, fasilitas pelatihan dan edukasi. Nah, pelatihan dan edukasi ini salah satu contohnya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah manajemen toko yang ada di marketplace. Terus copywriting, pendeskripsian produknya, terus mulai dari harganya nanti, terus kemudian produknya itu supaya dilihat itu lebih menarik. Nah, apa nih yang harus dilakukan? Mungkin dari segi foto katalognya mungkin harus menarik. Nah, itu bakal dikasih pelatihan dan edukasi. Terus yang ketiga adalah fasilitas manajemen logistik. Tentu ketika kita ingin mengirimkan sebuah produk hingga sampai itu ke tangan konsumen, maka kan ada proses yang dilalui. Nah, bagaimana nih manajemen logistiknya? Bagaimana alur pendistribusian barangnya hingga sampai ke luar negeri, hingga sampai ke tangan si konsumen, itu bakal dibimbing langsung oleh pihak Shopee. Mulai dari scrap data, terus nanti pengembalian dan biaya-biaya yang lain. Terus yang keempat adalah fasilitas ruang pertemuan. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan pendampingan langsung itu bakal dapat difasilitasi oleh pihak Shopee di ruang pertemuan. Jadi biasanya diisi dari 4 sampai 8 orang atau bahkan 10 orang. Terus nanti ada pelatihan terkait misalnya strategi to ekspor misalnya untuk diterima di pasar digital, untuk diterima di pasar internasional, itu nanti bakal dikasih pelatihannya secara langsung oleh pihak trainer Shopee. Gitu. Jadi ruang khusus kan buat teman-teman bisa saling sharing, bisa saling mendapatkan ilmu dari situ. Lanjut untuk materi yang kedua itu Mbak Safitri tolong di share screen PPT-nya. Oke, ditunggu sebentar. Nah, baik, sudah di sini ya teman-teman. Selanjutnya adalah materi tentang fasilitas pelayanan dan edukasi yang diberikan oleh kampus UMKM Shopee Export kepada pelaku UMKM. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materinya, yaitu tentang strategi UMKM untuk go ekspor. Bagaimana sih cara UMKM ini bisa go ekspor? Di sini kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Baik, lanjut, Mbak Safitri. Nah, apa sih itu kegiatan ekspor? Jadi, ekspor merupakan suatu proses perdagangan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi ibaratnya adalah ketika teman-teman ingin menjual sebuah produk itu dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi sebagai bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan keuntungan dan peluang bisnis yang baik dari negara asal komunitas tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan kegiatan ekspor tentu akan dapat meningkatkan keuntungan dari penjualan yang teman-teman lakukan gitu. Jadi kiranya seperti itu ya teman-teman. Terus lanjut. Nah, UMKM. Apa sih itu UMKM? Kan teman-teman semuanya di sini adalah pelaku UMKM. Jadi kurang lebih udah tahu lah ya apa itu UMKM. Jadi UMKM itu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan baik itu secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha. Yang biasanya skalanya itu kecil dan tidak terlalu besar lah. Mulai dari mungkin pendanaannya yang terbatas, terus yang kedua dari segi SDM-nya juga terbatas. Jadi sinilah para pelaku UMKM ini ibaratnya menjalankan bisnisnya, jadi nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu membutuhkan dana yang besar juga untuk menjalankan sebuah bisnis. Lanjut.
Nah, di sini ada peran UMKM bagi perekonomian. Apa aja sih peran UMKM ini bagi perekonomian? Tentu yang pertama dapat meningkatkan peluang kerja. Karena dengan adanya pelaku bisnis ini, kan tidak semua orang itu harus bekerja secara kantoran atau menjadi PNS atau menjadi yang lainnya gitu kan. Ada kalanya juga kita menjalankan sebuah bisnis. Nah, nantinya itu dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada. Sehingga ini dapat meningkatkan peluang kerja dan membuka kesempatan kerja bagi teman-teman yang lain juga. Yang kedua, peluang perekonomian, mendorong perekonomian. Mendorong perekonomian ini tentu dengan adanya kegiatan bisnis. Kalau ada perekonomian pun akan terus berjalan, akan terus ibaratnya berputar lah gitu teman-teman. Kalau misalnya nggak ada kegiatan bisnis, bagaimana perekonomian bisa tumbuh, ya kan? Terus yang ketiga adalah meningkatkan devisa. Nah, tentu dengan kegiatan ekspor yang dilakukan, kita dari suatu negeri, dari suatu negara ke negara lain. Kalau kita misalnya mengekspor produk itu kan bakal dapat memperoleh masukan gitu, dapat memperoleh cash flow ya teman-teman, pendapatannya teman-teman. Jadi ketika ingin mengekspor produk itu tentu akan meningkatkan devisa pendapatan. Gitu. Lanjut. Nah, kendala ekspor yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Nah, apa aja sih biasanya yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini, teman-teman? Yang pertama itu adalah masalah legalitas. Masalah legalitas ini masalah yang cukup rumit juga, karena banyak para pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan terhadap masalah legalitas ini. Mulai dari perizinan mungkin yang terlalu berbelit-belit, terus kemudian masalah mereka tidak mengetahui tentang pajak, terus surat izin usaha yang harus mereka urus. Nah, inilah yang menjadi masalah dasar yang dihadapi oleh setiap pelaku UMKM. Terus yang kedua adalah akses pembiayaan. Akses pembiayaan tentu ketika kita ingin mengekspor sebuah produk ke luar negeri, itu pasti ada akses pembiayaan kan teman-teman. Ada biaya cukainya, ada biaya pajaknya. Nah, disinilah pihak Shopee itu bakal memfasilitasi untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Tentunya itu bakal didampingi dan akan dicoba diproses oleh pihak Shopee langsung. Terus yang ketiga, rendahnya modal dan ambunan. Nah, biasanya kalau UMKM itu kan dana yang dimiliki terbatas, teman-teman. Terus mereka juga memiliki kesulitan untuk memperoleh dana, baik itu dari pihak bank ataupun lembaga keuangan yang lain. Nah, biasanya disinilah mereka susah nih atau sulit untuk mengekspansi produknya atau memproduksi penjualnya lebih banyak jika mereka itu tidak memiliki modal gitu. Jadi di sinilah pihak Shopee bakal membantu teman-teman untuk mendapatkan bantuan dana atau bantuan pendanaan untuk memproduksi tingkat penjualannya lebih banyak. Terus yang keempat adalah masalah produksi. Masalah produksi ini berkaitan dengan standarisasi produk. Biasanya setiap negara itu beda-beda ya teman-teman. Mereka tuh pasti memperhitungkan standarisasi produknya. Apakah produk ini berkualitas apa tidak gitu kan. Jadi standarisasi ini penting banget karena menurut saya ini yang bakal dilihat langsung di pertama kali first impression-nya lah yang dilihat konsumen. Konsep produk yang nggak berkualitas bagaimana bisa diterima oleh pasar kan? Jadi masalah produksi ini mereka kurang mengetahui nih standarisasi yang harus dipenuhi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Yang kelima adalah masalah promosi. Masalah promosi yang mungkin banyak para pelaku UMKM itu kan dari daerah pedalaman yang sebenarnya mereka itu memiliki potensi kualitas yang bagus, tapi karena mungkin mereka kurang memahami teknologi sehingga mereka tuh kurang bisa menyesuaikan nih promosi yang dilakukan sekarang itu seperti digital marketing. Mereka kurang paham. Inilah masalah promosi yang mereka alami. Terus yang terakhir adalah terbatasnya informasi terhadap peluang pasar. Nah, karena mereka itu berasal dari daerah, terus mungkin tidak mengenal teknologi, tidak mengetahui perkembangan yang zaman yang ada, kurang mengikuti up-to-date yang ada di sosial media, sehingga ini mereka terbatas nih akses informasinya. Mereka tidak tahu peluang pasar yang terjadi saat ini itu apa. Baik, lanjut. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM sebelum mengekspor produknya ke luar negeri. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah penamaan atau brand toko. Buatlah penamaan atau brand toko kalian itu semenarik mungkin supaya bisa mudah diterima dan mudah diingat juga nih buat para konsumen lebih mudah mengenal produk tersebut. Terus yang kedua, tentukan produk apa saja yang sedang tren di berbagai negara. Penting banget yang namanya melakukan analisis pemasaran, apa sih produk yang dicari, yang dibutuhkan saat ini, yang lagi tren itu apa sih gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Misalnya
setiap negara itu kan beda-beda ya teman-teman. Antara negara A dengan negara B itu beda-beda tuh trennya. Jadi menurut saya penting banget nih kalau misalnya teman-teman punya target, misalnya pasarnya pasar Eropa. Kalian cari tahu nih apa yang dicari oleh pasar Eropa sehingga teman-teman bisa membuat sebuah produk dan menjualnya ke luar negeri. Salah satunya targetnya adalah pasar Eropa tersebut. Terus yang ketiga adalah mengenai preferensi pasar. Preferensi pasar ini kan bagian dari strategi pemasaran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya preferensi pasar itu bagaimana cara konsumen itu memilih nih antara beberapa pilihan yang ada. Jadi dari sesuatu yang dia suka atau yang tidak suka itu apa gitu. Mungkin mulai dari kualitas produknya seperti apa, terus harganya gitu, atau mungkin apa ya namanya produk yang seperti apa yang mereka cari gitu. Jadi yang disuka dan yang tidak disuka oleh konsumen atau pasar. Harus memperhatikan hal itu. Lanjut. Yang keempat adalah perlunya menyediakan foto dan katalog produk yang baik. Nah, penting banget teman-teman kalau teman-teman ingin berjualan di marketplace. Jadi kalau misalnya di sebuah marketplace itu pasti ada katalog atau foto-foto yang menawarkan produk tersebut. Nah, disinilah bagaimana teman-teman harus berkreativitas untuk menyediakan foto yang sebenarnya mungkin gitu. Mungkin dari lightingnya, terus dari segi fotonya itu harus menarik, mungkin modelnya juga itu harus diperhatikan, sehingga produk yang teman-teman jual itu bisa menarik para konsumen. Terus yang terakhir adalah pastikan produk yang ditawarkan itu berkualitas dan dapat diterima. Tentu jika kita memiliki kualitas yang baik, tentu pasti pasar itu bakal mudah menerima produk yang kita tawarkan. Jadi penting banget untuk teman-teman yang ingin berjualan itu harus memperhatikan kualitas tersebut seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada nih bagaimana cara UMKM biar bisa go ekspor. Di sini menurut Chief Marketing Officer Equasis ID Rani Muharram mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk teman-teman UMKM bisa go ekspor. Pertama, menentukan negara mana nih yang ingin ditargetkan penjualannya. Ketika kita ingin berjualan pasar ekspor, kita targetkan dulu negara mana yang kita incar. Misal kayak produk kerajinan yang ada di Jawa Tengah, itu dia pasar ekspornya yang mereka targetkan itu adalah produk kerajinan yang memiliki estetika yang tinggi. Nah, karena mereka tahu nih apa yang dicari oleh pasar Eropa, jadi mereka bisa menyesuaikan produk tersebut supaya bisa lebih mudah diterima. Terus yang kedua, meningkatkan mutu kualitas produk yang akan diekspor. Nah, kualitas ini sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya kualitas, bagaimana bisa diterima ya teman-teman? Jadi penting banget untuk selalu meningkatkan mutu kualitas dan mempertahankan kualitas produk yang ada. Yang ketiga, membuat brand awareness. Brand awareness ini berkaitan dengan strategi pemasaran juga nih teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa membuat kesadaran merek, kesadaran produk terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi ketika kita udah punya brand awareness, orang itu akan lebih mudah mengetahui dan mengingat produk yang kita tawarkan. Misal saya kasih contoh nih, kalau misalnya kita dengar produk Scarlett misalnya nih. Scarlett itu kan udah teramat terkenal kan, jadi brand awareness yang dia miliki juga udah bagus kan. Jadi ketika orang mendengar produk itu, mereka langsung ingat gitu, produknya produk skincare gitu. Oh, produknya itu yang bentuknya kayak gini. Jadi mereka langsung mengetahui, langsung tahu gitu produknya. Nah, di sini penting juga biar kita bisa dimengerti oleh pasar, kita penting untuk membuat brand awareness itu biar mudah diterima oleh pasar. Lanjut. Nah, di sini ada cara meningkatkan penjualan produk melalui marketplace. Nah, marketplace ini salah satunya Shopee ya teman-teman. Jadi marketplace itu kayak media penjualan online gitu. Yang pertama adalah bangun akreditas sebaik mungkin. Jadi hal yang paling penting itu adalah akreditas. Bagaimana kita bisa menampilkan citra yang terbaik buat produk kita supaya bisa mudah diterima oleh konsumen. Yang kedua, sertakan dukungan testimonial dan tadi status dari pelanggan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita ingin dipercaya di produknya, ya udah kita masukin nih apa sih namanya testimonial dari konsumen yang udah menggunakan produk kita, sehingga ketika orang-orang lihat review dari marketplace yang kita daftarkan itu, jadi mereka bisa melihat nih, oh ternyata bener nih produknya bagus, mungkin dari ratingnya bintang 5, terus pengiriman produknya juga cepat, terus efektivitas kualitas produknya juga bagus, jadi mereka bisa menilai itu dan teman-teman tentunya dapat meningkatkan penjualannya. Terus yang ketiga, tampilkan juga sistem pembayaran yang sesuai
yang resmi dengan nama bisnis teman-teman supaya mudah dipercaya ya, sebagai asas keamanan juga. Terus lengkapnya juga situs bisnis teman-teman dengan sertifikat SSL. Jadi sertifikat SSL ini adalah sertifikat keamanan buat para pelaku bisnis supaya akses pembayarannya itu dipercaya gitu. Jadi konsumen itu akan mudah untuk mengakses pembayaran dan juga tidak tertipu lah ibaratnya, maksudnya nggak abal-abal gitu. Jadi karena udah punya sertifikatnya, jadi orang juga akan mudah percaya. Lanjut. Nah, di sini ada strategi terbaik dalam meningkatkan penjualan online melalui konten digital marketing. Nah, konten marketing itu apa sih? Konten marketing merupakan teknik pemasaran dengan cara membuat dan mendistribusikan konten yang berharga, relevan, dan konsisten untuk mampu menarik dan memperoleh audiens dengan tujuan mendorong peningkatan volume bisnis. Nah, seperti yang kita lihat nih teman-teman, banyak sekarang influencer atau para pelaku bisnis yang memanfaatkan konten digital marketing karena menurut saya ini adalah cara jitu nih teman-teman untuk mempengaruhi para konsumen, karena setiap orang itu sekarang udah lebih amat mudah mengakses internet, menggunakan sosial media setiap hari. Jadi ini adalah peluang yang bagus buat teman-teman mempromosikan produk teman-teman supaya bisa lebih dikenal oleh konsumen. Dan didukung juga nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman konten itu harus benar-benar yang menarik gitu, atau mungkin bisa minta bantuan dari para influencer yang memiliki followers yang banyak sehingga orang juga lebih bisa banyak mengetahui produk teman-teman. Lanjut, di sini ada kekuatan konten marketing. Jadi ketika kita melakukan sebuah konten marketing di sosial media itu ada beberapa kekuatan. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu kesadaran. Jadi ketika teman-teman memanfaatkan konten marketing itu, orang-orang tuh bakal akan mudah gitu mengenal produk teman-teman karena udah banyak di-review mungkin oleh para influencer, terus juga teman-teman rajin mempromosikannya, jadi orang lebih cepat mengetahui produk teman-teman. Yang kedua itu bakal jadi asas pertimbangan juga untuk membandingkan nih produk antara si produk A dengan produk si B. Karena dengan hasil review itu, konsumen itu akan lebih mudah gitu mempertimbangkan, oh ternyata produk si A ini lebih cocok untuk ini, terus produk B ini lebih cocok untuk ini. Jadi bisa mengetahui lah gitu kebutuhan yang kita butuhkan gitu dengan akses perimbangan tersebut. Terus yang ketiga, penelitian ini berkaitan dengan akses penganalisisan gitu. Kita kayak seolah-olah menganalisis produk itu kan. Ternyata produk ini tuh bagus ya, berkualitas gitu. Atau ternyata produknya nggak bagus gitu, nggak sesuai lah gitu. Terus juga mengandung bahan yang nggak baik juga. Nah, di sini bakal jadi akses keputusan akhir bagi si pembeli untuk memutuskan antara membeli atau tidak gitu, produk itu. Jadi kekuatan ini tuh akan terus berputar dari awareness, perimbangan, penelitian sampai ke si pembeli, sampai keputusan kita membeli produk itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Saya akan kembalikan lagi ke Mbak Safit. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Fiona dan Kak Salwa selaku pemateri pada hari ini. Gimana nih teman-teman, udah bermanfaat banget ya pastinya dari sekian materi yang tadi dijabarkan. Sudah sangat, kalau menurut saya sih sudah sangat cukup jelas dan sangat bermanfaat gitu untuk kita ke depannya. Dan mungkin dari para pelaku UMKM peserta di sini ada yang ingin ditanyakan. Silakan kita buka sesi tanya jawabnya. Dimohon untuk on mic dan tetap on cam. Silakan. Perkenalkan, nama saya Obelita Octagracia. Saya ingin bertanya, bagaimana proses pengiriman produk ke luar negeri? Oke, Kak Salwa, silakan langsung aja dijawab. Oke, gimana sih proses pengiriman toko untuk luar negeri? Yang pertama itu untuk prosesnya itu ada 3 minggu. Ya, yang minggu pertama itu untuk periode pengisian formulir, di mana siapa namanya tadi, Kak Obelita ya? Kak Obelita itu mengisi formulir pendaftaran untuk pembuatan tokonya biar bisa diekspor ke luar negeri, kayak gitu. Terus yang minggu keduanya itu estimasi pembuatan toko di luar negerinya itu pengumpulan data. Yang minggu ketiganya itu
pembuatan toko di luar negerinya, kayak gitu. Tokonya di situ udah terdaftar di toko luar negerinya di Shopee, kayak gitu, Kak. Baik, aku ingin nanya lagi nih, Kak. Terus nanti siapa yang akan menanggung ongkos kirim tersebut? Dari pihak kita kah atau dari pihak Shopee Export? Terima kasih. Mungkin saya aja nih yang jawab nih, Mbak Saputri. Oke, Untuk silakan pertanyaan. Kak Vio. Iya. Oke, halo Mbak Obel. Ya, Saya akan menjawab nih pertanyaannya tadi. Jadi siapa nih yang bakal nanggung ongkos kirimnya ya Mbak Obel ya? Pihak Shopee atau pihak si pelaku bisnis itu. Jadi tenang aja nih teman-teman, para pelaku UMKM yang sudah bergabung di program pelatihan ini, teman-teman itu nggak usah kirim lagi. Ongkos kirim itu bakal ditanggung oleh pihak siapa? Karena semua itu udah bakal ditanggung oleh pihak Shopee sendiri gitu teman-teman. Jadi mulai dari apa sih biaya pajaknya, terus return to buyer itu semua udah diproses sama pihak Shopee sendiri. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu ya. Terus nanti kalau misalnya nih teman-teman menghadapi kendala, oh iya kan saya nanti dapat konsumen dari luar negeri, terus bagaimana saya membalas chatnya nih? Saya kan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tenang aja teman-teman, karena itu semua bakal dihandle dan ditangani langsung oleh pihak Shopee gitu. Itu yang Mbak Obel kurang lebihnya. ya. Oke, sudah cukup menjawab ya Kak Obel pertanyaannya. Ya, oke. Selanjutnya, ya sama-sama Kak Obel. Dan selanjutnya ada lagi yang mau bertanya untuk pelaku UMKM. Silakan bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Siska Priyanti, selaku UMKM Kerajinan Kulit. Saya ingin bertanya, kriteria apa saja yang dimiliki oleh penjual untuk mengikuti program Shopee Ekspor ini? Baik, baik dari Kak Fiona atau Kak Salwa ada yang mau menjawab? Siapa yang akan menjawab? Oke, kriteria penjual program ekspor Shopee itu yang pertama dari toko Kasiska sendiri harus memiliki lebih dari satu produk, kayak gitu. Terus yang kedua berstatus aktif dalam menerima pesanan dalam 7 hari, itu kayak toko biasa ya. Terus yang ketiga itu Kak Siska untuk tokonya itu udah aktif selama berapa bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. Ya, jadi untuk kriterianya toko itu udah aktif selama lebih dari 3 bulan. Kayak gitu, berarti dari Kak Siska sendiri sudah memenuhi syarat ya dari kriteria penjual program Shopee Ekspor, kayak gitu. Mungkin kayak itu aja sih Kak Safitri. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh, Oke, ada lagi Kak yang mau ditanyakan? sepertinya sudah, itu aja. Oh, sudah itu aja. Oke, berarti sudah selesai ya pertanyaan sesi tanya jawab kami, dan yang kami buka hanya 2 pertanyaan saja. Alhamdulillah telah selesai ya pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang sudah kita lakukan, dan semoga bisa membantu para peserta UMKM selanjutnya ke depannya untuk lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ketika nanti saat terjun ke lapangan nanti. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Kak Fiona dan Kak Salwa selaku pemateri hari ini di acara kita hari ini. Dan sebelum kita memasuki penutupan acara, kami menyiapkan video inspiratif dari seorang pelaku UMKM yang telah berhasil bergabung pada kampus Shopee Ekspor ini. Judulnya ini pelaku UMKM yang sukses berbisnis melalui program pelatihan kampus UMKM Shopee Ekspor. Dan silakan disimak bersama-sama videonya dan ditunggu sebentar. Nama saya Lili, saya pemilik akun Industri Rahasia di Shopee. Saya berjualan sepatu wanita. Kenapa sepatu? Karena dulu saya sering banget beli sepatu, kepingin beli sepatu gratisan, jadi jualan sepatu. Cari tempat di Bogor, ketemu, akhirnya saya bisa nge-transfer sendiri. Untuk pertama kalinya betul-betul turun tangan sendiri, jadi benar-benar survei bahan, tanya orang yang paling baik kualitasnya mana, sampai mungkin cetakan sepatunya yang kita perbaiki, supaya betul-betul sesuai dengan produk yang kita inginkan.
dengan meningkatnya penjualan saya di Shopee, alhamdulillah kita sudah sampai di penjualan di 25 pasang per bulan. Tentunya pasti meningkatkan kehidupan perekonomian keluarga. Tidak hanya saya, mungkin masyarakat di sekitar saya juga yang kami rekrut tadinya rumahnya kurang baik, sekarang sudah mampu renovasi rumahnya. Ya, aku mau beli udah 3 tahun dulu kita punya tukang cuci. Sekarang banyak, alhamdulillah di sini pada membantu ya anak sekolah lancar gitu. Kalau hari-harinya sibuk, pasti ya sibuk banget. Anak-anak saya walaupun sudah besar juga, saya tetap ingin punya waktu dengan mereka. Dan hari Minggu biasanya kita nggak pakai untuk jualan, tapi kita libur. Walaupun di Shopee toko tetap buka, tapi kita nggak proses orderan. Jadi kita gunakan hari Minggu betul-betul buat keluarga. Untuk yang mau berjualan online, nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Kita lakukan inovasi terus, dan kita belajar jualan online itu bisa jadi pekerjaan, bisa jadi sumber penghasilan kita. Sukses terus buat seller-seller Shopee ini. Jual semua di Shopee, beli semua di Shopee, ada Shopee, selalu di hati. Oke, barusan tadi sudah kita lihat secara seksama bagaimana pelaku UMKM yang berhasil menjalani usahanya dalam mengikuti program Kampus Shopee Ekspor, dan semoga menambah para semangat UMKM sekalian. Dan sebelum kami tutup, saya akan memberikan kesimpulan pada acara hari ini, bahwasanya acara hari ini dibuat untuk membantu para pelaku UMKM lebih kreatif dan inovatif lewat program pelatihan Kampus Shopee Ekspor ini. Dan diharapkan dengan adanya program pelatihan ini juga akan melatih soft skill teman-teman para pelaku UMKM sekalian, karena benefit yang didapat dari program ini tidak hanya untuk penyelenggara program ini saja, tetapi untuk para pelaku UMKM yang masih baru ataupun yang sudah lama dalam dunia usaha, dan juga pastinya bermanfaat untuk masyarakat luar nantinya. Dan satu lagi, saya mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini yang akan saya foto. Saya ambil fotonya per layar oleh saya sendiri, dan boleh dibuka terlebih dahulu kameranya dan difoto dulu pertama di layar 1. Ya, bersiap ya semuanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah selesai pengambilan sesi fotonya, dan alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi pelaku UMKM yang sudah hadir dan telah mengikuti acara ini sampai selesai. Dan saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta dan hadirin, boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.